Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja UPG dan jabatan angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauji Darwis SHI, mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Barabai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, hari Senin, tanggal 29 November 2001, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan tema Peradilan Islam di kelas 11. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan melaksanakan pembelajaran hari ini. Mohon masukan, saran, dan kritikan agar video pembelajaran ini lebih ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan salah satu dari kalian pimpin doa. Dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat di kehidupan pelajaran. Bapak akan mengabsen kalian dulu. Iqbal, hadir. Ahmad Lutfi Hakim, hadir. Aji Jatus Solehah, Kamaliyatun Nikmah, Hadir. Fatimah, Hadir. Gisela Alia Jahra, Hadir. Muhammad Adam Firdaus, Muhammad Fadila Akbar, hadir. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang peradilan. Tapi sebelum kita masuk pada peradilan, Bapak ingin menyampaikan indikator atau kompetensi inti dari pembelajaran kita. Di sini ada 4 kompetensi inti. Kompetensi inti pertama itu sikap spiritual, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti kedua itu mengenai sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Adapun kompetensi yang ketiga itu tentang pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan
seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Terus pada kompetisi 4 itu tentang keterampilan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri maupun menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, itu tadi dari kompetensi 4, kompetensi inti. Ada 2 kompetensi dasar. 3.4 menganalisis peradilan Islam, menganalisis peradilan Islam dan hikmahnya. Kemudian 4.4 mengomunikasikan penerapan ketentuan peradilan Islam. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry learning dan problem based, siswa dapat menjelaskan ketentuan peradilan dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan ketentuan hakim dengan baik dan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi hasil analisis contoh peradilan. 4, mempresentasikan hasil analisis contoh peradilan dan hakim dengan baik dan benar. Itu tujuan dari pembelajaran kali ini. Sebelum memasuki pelajaran kita, adapun yang dibahas di dalam materi kita kali ini itu tentang peradilan di dalam Islam. Peradilan dalam Islam. Jadi peradilan itu ada 2. Ada peradilan umum, ada peradilan Islam. Peradilan umum itu menangani tindak pidana. Peradilan ini dinamakan dengan pengadilan negeri. Di situ mengadili tindak pidana dan macam-macam tindak pidana, terus korupsi, pembunuhan, penganiayaan, di situ yang menangani. Kalau peradilan Islam itu menangani kasus perceraian, hak asuh anak, waris, dan sebagainya. Jadi di sini peradilan yang dibahas dalam peradilan itu adalah tentang hakim. Siapa orang-orang yang berhak menjadi hakim? Apa syaratnya? Terus macam-macam hakim. Terus lagi tata cara menentukan hukum dan hakim wanita. Yang kedua, sanksi. Saksi, bukan sanksi lah, saksi. Terulang, saksi. Bukan sanksi, saksi. Jadi orang-orang yang bersaksi di pengadilan, orang-orang yang menjadi saksi pada kasus-kasus tertentu. Ada tergugat dan sumpah. Yang terakhir, penggugat dan alat bukti. Sebelum masuk pada pembelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, adakah yang mengetahui apa itu peradilan? Apa itu peradilan? Ada yang tahu peradilan apa? Silakan. Memutuskan, menetapkan, menyelesaikan. Adapun pengertian secara etimologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi pengadilan itu adalah suatu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kada sembarangan lah orang-orang yang berada di dalam peradilan itu, kada sembarangan orang. Jadi orang-orang pilihan yang menjalani
Coba perhatikan, Bapak akan menerangkan. Ada istilah tersebut diambil dari kata ada yakdi, yang artinya memutus atau menyempurnakan atau menetapkan. Jadi pengertian peradilan diistilahkan dengan qada. Istilah tersebut diambil dari kata qada yakdi, yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Nah, kalau dilihat secara terminologi atau istilah, peradilan ada suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menerapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Mas semangat? Masih semangat? Jadi di dalam belajar itu kita perlu semangat. Tanpa semangat, pembelajaran kita tidak akan maksimal. Sudah makan? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi kalau yang mau pergi sekolah, kita harus sarapan minimal roti atau susu minimal. Jadi supaya perut kada kosong, otak bisa menerima pelajaran dengan baik. Kalau kada makan, perut lapar, bawaannya ngantuk. Ya oleh, masih semangat? Masih. Alhamdulillah masih semangat. Jadi kita teruskan lagi pembelajaran kita. Fungsi peradilan. Fungsi peradilan sebagai lembaga negara yang mendapatkan tugas untuk memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan harus memainkan fungsinya dengan baik. Di sini ada 4 fungsi peradilan. Yang pertama, menciptakan ketertiban masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Yang terakhir, mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang jahil. Itu fungsinya menciptakan ketertiban dalam masyarakat, memberikan hak. Contohnya, yang benar harus dibela, bukan disalahkan. Dengan adanya lembaga peradilan akan diperoleh hikmah yang sangat besar bagi kehidupan umat, yaitu yang pertama, terwujudnya masyarakat aman, tertib, dan bersih. Karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi dengan adanya peradilan, yang benar harus dibenarkan, yang salah tetap salah, bukan yang salah. Jadi yang kedua ini terciptanya aparatur, baik itu hakim dan perangkatnya bersih dan berwibawa. Bersih dalam artian tidak menerima suap, tidak menerima suap. Karena terciptanya masyarakat bersih dan berwibawa, itu tidak ada lagi suap menyuapnya. Keadilan bagi seluruh rakyat, artinya setiap hak orang dihargai.
kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Tadi pembahasan kita ada hakim. Siapa itu hakim? Siapa itu hakim? Dan apa saja syarat-syarat untuk menjadi seorang hakim? Pengertian hakim. Apa itu hakim? Orang yang memutuskan perkara dengan adil dan bijaksana. Hakim itu artinya apa? Allah bersifat Al-Hakim, ya oleh? Artinya yang maha adil. Berarti hakim itu harus bersifat adil. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan sengketa hukum. Bapak ulang. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Itu yang dinamakan hakim. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa al-qadi fi makanihi wa bata alaihi malakanihi wa yursidanihi malam yazur fa idza azara wa tarakahu. Yang artinya, apabila hakim duduk di tempatnya sesuai dengan kedudukannya, bukan dalam artian duduk di tempat di kursi lah. Artinya seorang hakim itu bisa menempatkan diri sebagai seorang hakim sesuai dengan kedudukan hakim adil, maka dua malaikat membenarkan, menolong dan menunjukkannya selama ia tidak menyeleweng. Dan apabila ia menyeleweng, maka malaikat itu akan meninggalkannya. Jadi selama hakim itu benar, berada di jalan yang benar, memutuskan perkara secara adil, maka malaikat ia menyeleweng, yang menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah, sudah pasti masuk neraka. Jadi kaki kanan berada di surga, kaki kiri berada di neraka. Hakim itu pekerjaan yang sangat mulia, tapi juga pekerjaan yang apabila menyeleweng maka hukumannya pun berat. Jadi seorang hakim itu adalah orang pilihan. Nah, apa saja syarat-syarat untuk menjadi seorang hakim? Apa syaratnya? Nah, kalaunya dalam peradilan Islam, tentu orang yang menjadi hakim itu harus beragama Islam. Lain lagi kalau di pengadilan negeri. Kedua, akil balik. Tahu akil balik? Tiga, yang keempat, merdeka, bukan hamba sahaya. Selanjutnya, berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Laki-laki, kenapa ada perempuan? Tapi ini kenyataannya ada perempuan yang jadi hakim. Makanya terbahas itu. Yang selanjutnya, memahami hukum dalam Al-Quran hadis, memahami bahasa Arab dengan baik. Kenapa
Kenapa jadi harus memahami bahasa Arab dengan baik? Karena hukum yang kita pakai itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau Anda bisa membaca Quran, kalau Anda bisa membaca hadis, tidak bisa jadi hakim. Karena sumber hukum kita itu ada dua, Quran dan hadis. Mampu berijtihad. Seorang hakim harus dapat mendengar. Jadi kada boleh hakim itu seorang tuli, tidak boleh. Apalagi bisu. Kalau dia bisu dan tuli, kayak karena mendengarkan kesaksian para saksi atau gugatan para tergugat. Kalau tuli, orang mendengar. Kalau bisu, ada memutuskan perkaranya. Dapat melihat. Jadi melihat. Seorang hakim harus bisa baca tulis. Seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat. Jadi kalau ada ingatan kan mau jadi hakim. Sampai di situ adakah pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjut kepada diskusi? Ada pertanyaan? Ada? Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Di awal tadi Bapak akan membagi jadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu akan membahas tentang peradilan Islam dan hakim. Dan apa saja ketentuan yang ada di dalam peradilan agama tersebut. Ya silakan, yang dibahas tentang peradilan agama. Di sini membahas tentang hakim. Jadi hakim. Bolehkah seorang wanita itu menjadi hakim? Reaksinya presentasi ke muka. Untuk kelompok 3, silakan presentasikan hasil dari diskusi kalian. Itu tentang hakim seorang wanita. Mari kita dengarkan bersama hasil dari diskusi kelompok 3 tentang kedudukan hakim wanita. Boleh apa tidak? Silakan diskusikan, presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gisela Alia Jenderal, saya bilang, saya Reno Putri absen 9, saya Siti Soleh absen 3, saya Fatima absen 5, saya Erna Yulianti absen 7, saya Kamali Tanima absen 4. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang kedudukan hakim wanita menurut Islam. Kedudukan hakim wanita menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki, seorang perempuan dinyatakan tidak boleh memegang jabatan sebagai hakim. Ketentuan ini berlaku di semua jenis kasus, baik yang berkenaan dengan sengketa harta, waris ataupun hak, atau kasus-kasus lainnya. Menurut mazhab Hanafi, membolehkan seorang perempuan menjadi hakim dalam masalah harta, maksudnya dalam masalah hukum perdata, karena telah sah persaksiannya dalam hal transaksi. Adapun dalam masalah hudud atau pidana dan kisah, maksudnya
dalam masalah hukum pidana tidak boleh ditunjuk sebagai hakim. Menurut mazhab ini, perempuan tidak boleh bersaksi dalam perkara pidana. Menurut pandangan Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan seorang perempuan diperbolehkan menjadi hakim secara mutlak tanpa ada ketentuan dan batas apapun, termasuk dalam segala kasus. Keputusannya pun menjadi sebuah ketetapan hukum yang wajib dilaksanakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Ingin bertanya tentang kedudukan seorang wanita sebagai hakim. Nah, betapa secara logika kenapa perempuan kada kawa jadi hakim? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ada. Kenapa secara logika wanita kada kawa jadi hakim? Karena untuk pilihan tuh berubah-ubah. Jadi ini misalnya ada salib banget. Mau jatuh kan boleh tanggung. Ini bukan belakang yang misalkan Hakim itu tidak boleh wanita. Pada kenyataannya di dalam pengadilan Islam atau peradilan Islam tentang hukum seorang wanita menjadi hakim. Aliran pertama yaitu aliran yang melarang perempuan menjadi hakim. Aliran kedua, aliran yang membolehkan perempuan menjadi hakim hanya dalam perkara perdata, tidak pada perkara pidana. Perkara perdata itu misalkan perceraian, hak asuh anak, waris, itu perkara perdata yang ditangani oleh pengadilan agama. Kalau perkara pidana itu wanita tidak dibolehkan menjadi hakim. Aliran kedua, tindak pidana itu seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan itu masuk dalam tindak pidana. Sedangkan aliran yang ketiga, aliran yang membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak, mengadili baik perkara perdata maupun perkara pidana. Jadi ada 3 aliran. Aliran pertama tidak membolehkan wanita menjadi hakim, ada boleh sama sekali. Sedang aliran kedua membolehkan wanita menjadi hakim hanya di dalam perkara perdata. Dan aliran yang ketiga membolehkan wanita atau perempuan menjadi hakim baik itu di perkara perdata maupun perkara pidana. Jadi 3 aliran. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai 3 aliran di atas, pendapat yang melarang perempuan menjadi hakim dipelopori oleh jumhur ulama yang terdiri dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, tidak boleh perempuan atau wanita tidak boleh menjadi hakim. Berdasarkan ayat An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, terdapat dalam hadis ahad yang terdiri dari substansi matan hadis melarang perempuan sebagai kepala negara.
Imam Bukhari, Ahmad, Tirmizi dan An-Nasai dari Abi Barkah yang menyatakan tidak beruntung kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita. Itu alasan kenapa Imam Hambali dan Imam Syafi'i tadi melarang wanita menjadi hakim. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kondisi sosiohistori dan budaya pada masa sebelumnya dan awal datang Islam menunjukkan adanya suatu hegemoni budaya patriarki yang mana kaum laki-laki diposisikan lebih tinggi daripada kaum perempuan. Yang keempat, ijma ulama mengenai larangan perempuan menjadi hakim. Yang kelima, larangan perempuan menjadi hakim dikiaskan dengan larangan perempuan menjadi imam sholat. Sedangkan pendapat yang kedua yang membolehkan perempuan menjadi hakim dalam kasus perdata, tidak pada kasus pidana, dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Menurut pendapatnya, dia menolak penggunaan hadis tentang larangan perempuan menjadi pemimpin dijadikan dasar sebagai larangan perempuan menjadi hakim. Dan Ibnu Hanan, salah seorang tokoh mazhab Hanafiyah, berpendapat bahwa tidak menjadi syarat bahwa laki-laki tidak menjadi syarat untuk menjadi hakim. Nah, sedangkan pendapat yang ketiga yang membolehkan perempuan perkara atau ayat 71 dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kias dengan hukum membolehkan perempuan menjadi mufti, maka perempuan belum menjadi hakim. Yang keempat, jenis kelamin laki-laki bukan merupakan hal yang penting. Jadi yang ketiga ini boleh, membolehkan di dalam perkara perdata maupun pidana. Jadi ada tiga. Nah, yang pertama tidak membolehkan, yang kedua membolehkan di dalam perkara perdata, tidak di perkara pidana, dan yang ketiga aliran yang membolehkan di dalam perkara perdata dan pidana. Sudah cukup jelas? Sudah. Nah, silakan tutup diskusinya. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah diskusi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang jelas pemaparan atau penyampaian materi dari Bapak dan kawan-kawan yang mempresentasikan hasil diskusinya? Nah, materi hari ini Bapak kembali menegaskan kita membahas tentang pertama peradilan. Apa itu peradilan? Apa itu fungsi? Bagaimana fungsi peradilan? Jadi peradilan itu adalah suatu lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk memutuskan suatu perkara dan menetapkan hukumnya. Jadi di dalam peradilan itu menetapkan dan memutuskan suatu perkara sampai menetapkan hukumnya. Untuk menetapkan hukum itu perlu adanya seorang hakim. Hakim adalah orang yang Orang yang adil dan bijaksana, harus memiliki sikap
adil, bijaksana, barulah ia bisa menjadi seorang hakim. Kenapa hakim itu harus seorang yang adil? Karena dia memutuskan suatu. Satu orang lagi menyimpulkan. Ya, silakan. Fungsi pengadilan sebagai lembaga yang ditugasi untuk menyelesaikan dan memutuskan setiap perkara yang adil. Jadi kesimpulannya, peradilan atau pengadilan itu ada suatu lembaga yang menyelesaikan sengketa dan menetapkan hukumnya. Paham? Paham. Jelas? Jelas. Masih semangat? Kalau masih semangat, silakan buka buku, ambil evaluasi hari ini. Silakan kerjakan soal yang ada di papan tulis. 1. Jelaskan pengertian peradilan baik secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, jelaskan fungsi peradilan dan hikmahnya. Yang ketiga, jelaskan pengertian hakim. Cukup sampai 3 aja lah. Jelaskan pengertian hakim. Karena kita pembahasan saksi itu belum. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas saksi. Mengakhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Untuk pembahasan minggu depan kita akan membahas masih di dalam peradilan, tapi tentang saksi. Tentang saksi. Siapa itu saksi? Bagaimana kedudukan saksi di dalam peradilan? Apa saja syarat-syarat saksi? Nah. Akhir kata, Bapak mohon maaf atas segala perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan kepada Ananda Adam. Nanti, ya silakan pimpin doa sebelum Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, semoga pembelajaran tadi bisa kita pahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kedepannya nanti. Amin. Berdoa dimulai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.